Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dulu? Terima kasih. Iya. Tadi yang udah daftar gitu ya, email ya? Iya, betul Mbak. Kalau boleh tahu, kamu namanya siapa? Namanya Alinda, Mbak. Oh, Aninda ya. Iya. Aninda dari mana? Dari Tasikmalaya, Mbak. Oh, jauh ya. Iya. Oh, gitu. Terus di sini tadi naik apa sama? Iya, sama Alinda, sama teman. Oh, gitu. Diantarin ya. Iya. Tadi panas banget ya, Jual. Iya, betul. Panas banget, Mbak. Iya. Terus gimana nih, Mbak Aninda? Eh, sebelum kesini ada masalah apa atau ada pikiran apa gitu? Iya, sebelumnya aku ini ngerasanya stres banget ya, Mbak. Kayak banyak banget yang ada di pikiran aku. Gitu, oh gitu. Ada banyak pikiran gitu ya. Iya. Apakah kepalanya penuh gitu rasanya, Mbak? Iya, pokoknya rasanya penuh banget. Stres dan lain sebagainya. Oh gitu. Kalau boleh tahu, stresnya kenapa, Mbak itu? Kalau misalnya ada stres itu biasanya aku karena gini Mbak, iri Mbak. Kadang aku iri, terus kadang aku insecure sama pencapaian teman-teman aku. Kayak misalnya mereka itu udah dapat magang, kerjaan, terus antara perkuliahan sama dunia kerja itu mereka bisa balance. Jadi aku tuh merasa kayak kok stres banget gitu loh. Seperti itu. Oh, itu perasaan yang cukup berat ya. Iya. Betul-betul mengganggu pikiran ya. Oke, jadi sebelum itu Mbak Ainda boleh cerita semuanya ke aku tanpa ada rasa takut gitu ya. Karena tenang aja karena di sini tuh apa namanya bisa jaga rahasia gitu ya. Omongan Mbak di sini tentunya akan dijaga karena kita ada asas kerahasiaan dan kita juga eh, semuanya yang ada di sini itu bisa menjaga rahasia gitu. Jadinya Mbak semua bisa nyaman aja karena kita benar-benar kita benar-benar kayak udah di yang profesional gitu. Oke, mungkin aku sedikit cerita ya Mbak. Akhir-akhir itu emang aku lagi banyak pikiran banget. Kayak misalnya teman-teman aku nih, kenapa ya mereka tuh merasa pencapaiannya tuh udah sangat-sangat kayak sukses gitu loh. Aku lihat di media sosial gitu. Kesuksesan mereka, dari mulai mereka magang, kerja, perkuliahan, terus semua itu bisa balance gitu. Sementara kalau misalnya dari aku sendiri, aku tuh bingung saking emang rasa insecure aku, jadi aku tuh lupa sama prioritas aku tuh apa. Jadi kadang bingung aku harus kerjain apa dulu, dari perkuliahan, aku harus kerjain organisasi, terus kerjaan dan lain sebagainya. Jadi itu benar-benar yang buat aku tuh stuck di pikiran. Oh gitu. Kayak gitu Mbak. Tapi sebelumnya buat tahu kegiatan Mbak Anila ini selain emang kuliah ada apa kerja atau memang kuliah dan lain-lain mas? Aku kuliah sama organisasi dulu, tapi beberapa kali aku ngebantu salah satu proyek juga. Oh gitu. Jadi lumayan sibuk ya. Iya. Kuliah pulang gitu ya. Iya. Oh gitu. Boleh tahu nggak waktu misal Mbak Aninda tuh lihat story-nya teman-teman gitu, Mbak Aninda tuh kayak selain ngerasa insecure gitu, apa lagi yang dirasain Mbak Aninda? Insecure tuh udah pasti ya, insecure, iri, terus kayak pengen aku tuh bisa lebih dari mereka, itu seperti ini. Pengen terus berusaha biar aku tuh bisa pencapaiannya lebih dari teman-teman aku. Oh gitu. Terus apakah Mbak Aninda ini kayak agak merasa mungkin males atau bagaimana gitu? Iya, males, kadang males, tapi aku mikirnya kayak aku nggak boleh nih selalu ada di zona nyaman terus. Iya, itu yang aku setuju banget ya Mbak, karena kalau kita dia ada di zona nyaman terus nanti kita nggak berkembang gitu Iya, kan. iya. Jadi waktu kamu misal lagi ngerasain insecure, misal minder, iri gitu, ada nggak sih kamu yang kamu lakuin gitu, kayak hal positif yang kamu lakuin yang udah berusaha kamu lakuin gitu? Iya, kalau misalnya itu sih selalu aku usahakan ya Mbak, selalu aku usahakan kayak misal em, setelah kuliah gak langsung kayak bahan dan lain sebagainya, tapi aku review materi terus menerus. Oh iya, itu bagus banget ya, Mbak. Terus juga, apa sih yang Mbak rasain kalau misalkan, misal, apa kan malam-malam Mbak suka overthinking gitu? Mama sering overthinknya. Eh kalau
lihat misal pencapaian orang-orang gitu, apakah Mbak ngerasa aku bakal kayak mereka nih atau kayaknya aku nggak bisa nih kayak mereka gitu. Kok itu pemikiran tersebut tuh menurutku balance sih Mbak. Kadang aku kayak aku harus lebih dari mereka, tapi aku juga harus percaya diri juga. Iya betul. Nah, kalau tadi kan Mbak udah agak mention tentang percaya diri ya. Kalau misalkan boleh aku tentang tawaran tentang bisnis lain, Mbak itu emang harus lebih kayak percaya sama diri sendiri gitu. Karena tahu kan tiap orang itu punya waktunya masing-masing gitu Kak. Mungkin emang teman-teman Mbak udah magang, bisa balance antara kerja gitu. Tapi Mbak juga mungkin bisa, tapi misal di bulan depan atau di tahun depan kan kita nggak ada yang tahu ya karena semuanya kan kayak masih misteri gitu ya. Yang penting kita itu emang selalu berusaha karena memang setiap manusia kan punya jalannya, punya waktunya masing-masing dan nggak nggak perlu bisa makan antara aku dan kamu gitu misalnya. Itu paling nggak. Terus eh, kamu ketika misal tadi kamu pernah merasa gagal, kamu apa sih yang kamu lakuin gitu? Kalau misalkan aku merasa gagal gitu ya Mbak, pokoknya aku terus apa ya, terus kasih solusi, problem solving yang buat aku gagal itu karena apa. Berarti kamu bisa mengintrospeksi sendiri gitu ya Iya. setidaknya kamu mereview kemarin aku gagal kenapa ya yang depan harus jangan ulangi gitu ya. Iya. Iya itu solusi yang menurut aku udah bagus banget udah pas banget ya karena Mbak Aninda ini udah bisa kayak berintrospeksi diri dan bisa mereview kesalahannya jadi walaupun misal di masa depan itu kesalahan terulang tapi setidaknya akan minimalisir kesalahan itu gitu ya. Terus aku juga mau kayak dari perspektif bahwa ketika Mbak Anin yang merasa gagal, itu coba emang benar-benar diubah lagi yang kayak tadi aku bilang emang kayaknya aku masih dalam proses dan gitu kayak tanamnya di diri Mbak Anita kalau misalnya aku masih dalam proses kok aku bakal bisa kayak mereka tapi nanti aku akan terus berusaha tuh mungkin begitu ya Mbak Anita. Iya. Gitu. Terus misal yang kamu lihat, yang banyak lihat kan di sosmed gitu ya. Emang kan sekarang ini di sosmed, apalagi di Instagram itu kan emang banyak kayak pencitraan gitu ya. Emang yang teman-teman atau yang followers posting itu biasanya cuma yang bagus-bagus aja. Jadi menurutku sih kayak jangan terlalu diambil hati dari postingan-postingan teman-teman Mbak Anida gitu. Ya gitu. Terus juga teman-teman yang lain kan juga butuh unggul di bidangnya Mbak Aninda. Kalau boleh tahu Mbak Aninda dapat kuliahnya di jurusan apa? Jurusan ilmu komunikasi. Tuh kan. Jadi kayak nggak semua orang tuh bisa mendapatkan kayak pelajaran ilmu komunikasi bagaimana cara berkomunikasi yang baik gitu. Mungkin mereka emang udah ngekos magang kan mereka belum tentu mereka bisa bekerja di luar sana yang ber yang kayak selalu berkomunikasi dengan baik gitu loh. Mungkin mereka cuma unggul di bidang itu aja gitu loh. Mungkin kayak gitu Mbak Ninda. Iya. Apakah ada yang belanja lagi? Nggak ada sih Mbak, sejauh itu seperti itu. Tapi sudah ketemu solusinya. Sudah ketemu ya, berarti emang harus yang pertama itu berlaku itu ya. Iya. Yang pertama itu Mbak Linda tadi kayak merasa iri, insecure, minder gara-gara melihat kepentingan orang lain gitu ya. Jadi mungkin itu membuat Mbak Linda agak merasa gagal gitu. Terus abis itu buat agak overthinking di malam-malam gitu kan. Jadi menurut aku yang tadi aku disampaikan rangkumannya itu Mbak Linda itu harus mengubah cara pandang gitu ya. Kayak Mbak Linda harus tahu kalau misalnya emang tiap orang punya prosesnya. Terus abis itu kalau misalnya di sosmed itu nggak semuanya baik, nggak semuanya sesuai dengan realita, karena bisa aja itu cuma pencitraan. Habis itu kalau misalkan teman-teman udah unggul di bidang ini, belum tentu itu unggul di bidang Mbak Linda yang itu, yang kuasai gitu loh. Mungkin seperti itu Mbak Linda dari rangkuman yang aku berikan, sudah cukup Udah membantu. cukup sekali. Oh iya.
Sebelumnya terima kasih ya Kak Dinda karena udah datang ke sini, udah bisa berbagi ceritanya, udah percaya sama Dinda gitu ya. Iya, terima kasih kembali ya Mbak. Aku Iya. benar-benar sangat terbantu ya Mbak sama apa yang ada dari aku juga. Iya. Gitu. Oh iya, makasih ya Mbak. Karena udah kenal ke sini dan udah kenal ke sini. Iya. Dan terima kasih. Ya, mari Mbak. Iya.